OJK unggul di situ, tetapi karena data diperbaiki, ada sekitar 20 distrik. Meskipun data PPD itu adalah salinan fotokopi. Tetapi kita sepakati. Akhirnya di situ dari 4 distrik yang dimasukkan, kami yang semulanya suara, izin yang mulia mungkin saya lihat data. Ya, silakan. Yahukimo, ada 4 distrik yang melakukan perbaikan. Dari seluruh 29 kabupaten kota, pasangan nomor 1 hanya bisa menghadirkan data dari Yahukimo yang bisa kita cocokkan secara bersama. 4 distrik itu lalu kemudian, distrik itu adalah distrik Obio, Amuma, Yogosoma, dan Uka. Yang awalnya adalah suara ini seluruhnya diberikan kepada pasangan nomor 2, tetapi dalam pencocokan data itu, pasangan nomor 1 mendapat suara 5.480, nomor 2 0 untuk distrik Obio. Distrik Amuma, pasangan nomor 1 mendapat 5.799, pasangan nomor 2 0. 3. Yogosoma, pasangan nomor 1 420 dan nomor 2 0, dan seterusnya Uka, pasangan nomor 1 5.674 dan nomor 2 0. Itulah yang menjadi titik sentral dari dinamika selama 2 hari. Kami pasangan nomor 1 khususnya sangat menjaga situasi karena memang ya kita dari nomor 2 kami juga dalam dinamika yang ada itu malu juga. Setiap kali pemilu kita yang paling banyak di MK. Jadi kalau bisa mari kita selesaikan seluruh persoalan sehingga pasangan nomor 2 kita buka ruang yang sebesar-besarnya. Apabila teman-teman ada data, hadirkan. Jadi yang bisa terselesaikan adalah persoalan Dogiai dengan Yahukimo. Selanjutnya, berkaitan dengan proses yang lain, izin yang mulia kalau bisa saya lanjutkan. Ya, silakan. Masalah apa lagi? Berkaitan dengan dalil pemohon di sini mengatakan tentang adanya intervensi kepolisian. Kami sangat menyayangkan itu. Saya sebagai sekretaris tim kampanye, jangankan arahan, surat menyurat ataupun himbauan dan sejenisnya. Saya keliling Papua, 29 kabupaten kota untuk melakukan konsolidasi. Tidak pernah berkoordinasi dengan pihak aparat pun. Sehingga disayangkan bahwa ada tuduhan yang seolah-olah kami dalam tanda petik menggunakan itu sebagai alat kemenangan kami. Mungkin yang dimaksud itu polisi tidur mungkin. Ya. Selanjutnya adalah adanya intervensi penyelenggara pemilu. Sama sekali kami tidak pernah membangun komunikasi atau sejenisnya yang sifatnya menguntungkan pasangan calon nomor 2. Sehingga pada kesempatan ini kami ingin agar ini juga bisa menjadi perhatian kita semua, termasuk di dalamnya berkaitan dengan rekomendasi dari pemilu susulan di Dogiai. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, kami berikan kepada pemohon agar kemudian bisa menyejukkan situasi yang ada, karena seolah-olah dalam dalil-dalil itu kami di Papua bukan pemilu tetapi seolah-olah seperti jejak pendapat begitu. Sangat menakutkan, mencekam, yang kemudian sangat melanggar hak-hak demokrasi dan seterusnya. Sehingga ini sebagai tim kampanye maupun sekretaris yang bersaksi di sini, kami minta ini agar bisa menjadi catatan bagi kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Baik, ya, itulah yang saudara tahu di sana, yang saudara rasakan saudara tahu. Cukup ya. Ya, makasih ya. Terima kasih yang mulia. Ya. Ada pertanyaan pihak terkait terhadap saksinya? Cukup. Termohon ada? Ada majelis. Ada pemohon? Kalau ada, kita istirahat dulu ya.
Lama. Baik, kita skorsing sidang sampai pukul 16.20. Ya. Sidang diskorsing sampai pukul 16.20. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada saksi di tingkat nasional, Kakanda Ferry. Saya ingin jawaban yang simpel dan tegas tentang kejadian rekapitulasi pada tingkat nasional. Kebetulan juga saya hadir pada saat itu sebagai salah satu pengusul parpol. Tadi saudara saksi mengatakan saksi dari pasangan calon nomor 1 itu meninggalkan ruangan KPU pada saat pembacaan provinsi ke-29. Dalam catatan saya ini di provinsi 29. Saya mau tahu persis pada saat penyelesaian pembacaan provinsi pada saat pembacaan provinsi apa saksi pasangan calon ini meninggalkan ruangan KPU. Silakan. Iya, ini pertanyaan atau memang ujian. Jadi ketika meninggal setelah selesai pembahasan rekapitulasi DKI Jakarta, itu provinsi ke-29. Enggak, artinya kan kita juga supaya menegaskan apakah kehadiran saudara saksi ini full dalam pembahasan rekapitulasi. Ya. Kalau yang full bisa melihat yang tidak full, kalau yang tidak full nggak bisa melihat yang full pasti. Satu lagi, apakah ada dalam catatan saudara saksi ketika saksi pasangan calon nomor 1 provinsi-provinsi mana saja mereka mengajukan keberatan? Apakah saudara saksi sebagai saksi dari pasangan calon nomor 2 mencatat keberatan dari provinsi-provinsi mana saja yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor 1? Ya, karena bukan tugas kami nggak merasa perlu mencatat itu. Oke, Ya. makasih. Cukup lah, ya, cukup. Yang Mulia, dari pihak terkait Yang Mulia. Ya, bentar. Ya, izin. Termohon dulu. Baik. Ya, gilirannya termohon. Terima kasih Majelis. Soalnya pihak terkait tadi tidak ada katanya, makanya langsung dialih ke sana baru ke sana. Ya, silakan termohon. Untuk saksi Yurisman, saksi di Kabupaten Nia Selatan, tadi disampaikan bahwa pada waktu rekapitulasi Ketua Panwas hadir dan memberikan sambutan. Apakah pada proses rekap tersebut juga hadir anggota Panwascam di lingkungan Nia Selatan? Tidak ada. Tidak ada ya. Tadi disampaikan bahwa Ketua Panwas memberi sambutan, setelah itu keluar, yang ada 1 orang. Apakah saksi mendengar sambutan yang disampaikan Ketua Panwas itu apa? Apakah menyangkut adanya pelanggaran di wilayah Nia Selatan atau bukan? Ya, sekedar mengingatkan KPU terhadap agar jangan terjadi seperti pileg yang lalu. Itu saja. Itu saja ya, tidak menyebutkan ada pelanggaran di mana tidak ada ya. Tidak ada. Baik, terima kasih. Berikutnya untuk saksi Derajat Sumarsono, saksi tingkat Kota Tangerang Selatan. Tadi saksi menyebutkan bahwa pada waktu rekap di provinsi tanggal 19 Juli di Hotel Legian Serang, saksi menyebutkan bahwa saksi nomor 1 hanya menandatangani di kabupaten kota yang menang dan tidak menandatangani di kabupaten kota yang kalah, padahal masalahnya sama tentang DPKTB. Benar. Betul begitu ya? Betul. Pertanyaannya, apakah saksi sempat menanyakan baik kepada saksi pemohon, mengapa hanya menandatangani di daerah yang mereka menang tapi tidak di daerah yang mereka kalah, padahal masalahnya sama, DPKTB. Pernah bertanya tentang itu? Jadi pada saat sebelum penandatanganan saya sempat bertanya, karena Kota Tangerang Selatan itu memang direkap yang terakhir. Saya sempat bertanya kenapa ini acara sudah selesai tapi belum diketuk palu, belum ditutup plenonya itu. Saya sempat bertanya karena teman-teman KPU juga
kita dekat gitu kan, saling koordinasi dulunya. Kok yang Tangsel nggak dibahas ya? Saya bilang begitu. Kenapa Tangsel nggak dibahas? Tapi apa takut sama DP KTB yang lain yang banyak ya? Saya bilang begitu. Ya teman-teman KPU ya senyum aja gitu kan, artinya udahlah bang, nggak usah di ini, kita sudah clear semuanya, toh Tangsel juga nggak dibahas itu. Baik, terima kasih. Tapi di tingkat provinsi mereka tanda tangan. Mereka tanda tangan. Oke, saya lanjutkan ke saksi Wayan Suteha. Siap. Baik, pada waktu saksi pemohon mempersoalkan adanya surat suara rusak sebanyak 59 di TPS 2 dan di TPS 3 sebanyak 32. Apakah pada waktu itu saksi mendengar penjelasan dari KPU Provinsi bahwa yang 59 itu bukan suara rusak, tapi surat-suara yang tidak sah, karena berbeda antara suara rusak dengan surat-suara yang tidak sah. Apakah mendengar penjelasan itu? Mendengar, dan sudah dijelaskan oleh KPU maupun Panwaslu bahwa di situ tidak ada pelanggaran yang prinsip terhadap di TPS Desa Melinggih, di TPS 2 dan 3, karena kebetulan di situ suara calon nomor 1 0. Baik. Dan di situ para saksi, sebagai tambahan lagi, saksi nomor 1 memilih di TPS 1, sedangkan TPS 1, 2, dan 3 itu satu tempat di SD 4 Desa Melinggih. Baik, terima kasih. Tadinya saya mau tanyakan tapi saudara sudah jawab. Ya. Lanjut ke saksi berikutnya, Bapak Ferry Mursidan Baldan. Ini senior saya di Unpad. Pak Ferry, ketika pemohon mempersoalkan adanya puluhan ribu TPS bermasalah di seluruh Indonesia, apakah pada waktu itu saksi mendengar bahwa pemohon mengajukan data-data dan bukti-bukti terkait dengan puluhan ribu TPS yang dipermasalahkan tersebut? Hanya angkanya saja yang saya tahu. Dasar dan bukti-buktinya saksi tidak melihat ya? Saya enggak, ya, karena kami tidak mau campur walaupun kita intip. Saya bisik sama ini rasanya belum terlihat. Baik, terima kasih. Berikutnya, apakah saksi mendengar adanya keberatan dari pemohon terkait dengan penggelembungan suara untuk pasangan nomor 2? Ya, terjadi, ya kan? Apakah pada waktu itu disebutkan juga bukti-buktinya atau contoh TPS-nya atau daerahnya oleh pemohon? Enggak, yang terasa pasangan nomor 1 mempersoalkan pasangan kami nomor 2 untuk di daerah Sulawesi Selatan, untuk di daerah Sumatera Utara, untuk yang pasangan nomor 2 menang. Tapi kami bersikap sebaliknya di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Kami minta langsung ketok saja ketua, kita setuju dengan kemenangan pasangan nomor 1. Itulah suasana keakraban kita sebetulnya. Baik, barusan saksi menyebut bahwa di Jawa Barat pemohon unggul atau mendapat suara lebih banyak. Apakah DPKTB di Jawa Barat ada atau tinggi? Ada, kami bisa mengerti setelah kita tanyakan dan KPU menjelaskan itu. Kita terima, karena bagi kita kemenangan bukan dari DPKTB. Boleh tahu penjelasannya apa sehingga saudara bisa mengerti? Dijelaskan karena angkanya di beberapa titik dan jelas, dan saya kira penjelasan disampaikan oleh KPU ketika itu mengkonfirmasi kepada kami bahwa prosentasinya, ya kan, meskipun dia merata dan akumulasi provinsi yang besar, tapi karena memang sebarannya menjadi terlihat kecil, dan itu kita tidak jadikan sebab bahwa itu pasangan nomor 2 menang, pasangan nomor 1 menang, tapi nomor 1 memang berhak menang di Jawa Barat. Baik, apakah pada waktu itu saksi mendengar adanya penjelasan keterkaitan antara DPKTB dengan kemenangan pihak ke-1 untuk Jawa Barat misalnya? Tidak. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Menerangkan bahwa ketika rekap di Kabupaten Banyuwangi, pasangan calon nomor urut 1 keberatan terkait dengan DPKTB yang melebihi 2%. Ya. Tentu keberatan ini tentu ada alasan ya. Saya ingin tahu apakah saksi mengetahui apa keberatan yang sesungguhnya, keberatan utama pasangan calon
saksi pasangan calon nomor urut 1 mengajukan keberatan terkait dengan DPKTB yang melebihi 2%. Hadir, sehatkan tubuh kita. Alasannya? Ya. Persoalannya ini kalau saya melihat ini di Banyuwangi itu dalam proses pemilihannya itu aman-aman saja. Oh enggak, alasan tadi yang saya tanyakan adalah alasan saksi pasangan calon nomor urut 1 mengajukan keberatan terkait dengan DPKTB melebihi 2%. Apakah menurut saksi pasangan calon nomor urut 1 bertentangan dengan ketentuan atau apa? Atau karena hal lain apa selain itu? Saya tidak paham itu. Yang jelas surat suara itu masih lebih. Tidak tahu ya. Atau begini, atau ketika dia mengajukan keberatan terkait dengan DPKTB melebihi 2%, apakah saksi pasangan calon nomor urut 1 menyampaikan kerugian terkait dengan perolehan suaranya? Tidak. Tidak ya. Baik, makasih. Ya, cukup. Ya, pihak terkait satu saja. Ya. Makasih Yang Mulia. Saya ingin ke saksi Jimmy Iji. Jimmy Iji. Ya, silakan. Kalau melihat dalil permohonan halaman 184, di sini hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Papua Barat, pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran TSM dengan cara menggunakan isu tentang Papua Merdeka, isu HAM dalam proses kampanye. Saya ingin bertanya kepada saudara saksi, apakah benar demikian? Tadi sudah diterangkan, tidak perlu lagi. Ini penting Yang Mulia. Iya, tadi sudah diterangkan, jelas tadi. Ya, tidak perlu diulangi, cukup. Ya. Ada lagi yang lain? Cukup Yang Mulia. Baik, makasih. Yang Mulia, apa boleh kami mengajukan usul? Karena dari pagi tadi hingga sore ini dalam persidangan kita ini selalu disebut-sebut mengenai Gubernur Papua Barat dan juga Bupati Dogiai yang dari tadi seolah-olah mengembang banyak hal, melakukan keburukan-keburukan, ya. Bahkan kalau kita dengar tadi salah seorang saksi mengatakan bahwa beliau itulah yang kampanye hitam, ya, terhadap keadaan di situ. Nah, apakah bisa kita usahakan agar supaya ini tidak menimbulkan fitnah, ya, terhadap orang-orang ini, supaya juga diberikan kesempatan mereka untuk melakukan video conference, bicara dengan kita di hadapan persidangan yang mulia ini. Sebab bagaimanapun juga kedudukan mereka itu dan mereka itu mewakili sejumlah orang yang tentu kita tidak ingin terjadi konflik yang tidak patut di daerah mereka masing-masing. Terima kasih Yang Mulia. Ini waktu untuk mendengar keterangan saksi sampai hari ini, ya, karena besok itu banyak sekali, ya, ahli panjang itu. Jadi majelis menganggap tidak perlu lagi untuk mendengar keterangan saksi. Ya.